Ya, bagaimana mekanisme penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum mulai dari tahap awal sampai dengan pengesahan. Ya, kemudian bagaimana ya para pemangku kepentingan internal eksternal siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum. Nah, kemudian ini struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulum ini sama dengan tabel yang di instrumen 9 kriteria, dan saya kira dengan yang lama juga tidak jauh berbeda. Nah, ini ada nomor semesternya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jadi ini nama mata kuliah. Lalu mata kuliah kompetensi, ya ini ya diisi centang juga termasuk dalam mata kuliah kompetensi inti ya. Kompetensi inti itu kalau yang sekarang itu ya dekat ya bisa sama dengan kompetensi khusus ya, kompetensi khusus. Jadi yang memang skillnya itu yang diperlukan untuk judul program studinya itu ya, khusus ya di bidang itu. Ini memang ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh asosiasi program studi. Jadi biasanya asosiasi akan ini kalau mau misalnya bidang teknik sipil itu minimal harus ini gitu ya. Ya minimal berarti dia kalau mendeklar bahwa nama teknik sipil itu harus ada mata kuliah ini. Itu yang inti. Ya bukan yang misalnya yang lain terkait dengan mungkin manajemen, terkait dengan apa statistik ya, ilmu dasarnya dan pilihan-pilihan. Kemudian diisi nomor 2 ini catatan tentang ini bobot dengan ini ya, konversi kredit jam ini nanti ini dulu ya, bobot SKS bobot kredit dari per mata kuliah ini ditulis untuk kuliah responsif tutorial di sini, kalau ada seminar di sini praktikum, praktek di sini, dan tentunya ini waktu mengisi ini harus merefer pada dokumen kurikulumnya yang sudah ditetapkan. Lalu nomor 9, kolom 9, konversi kredit per jam ini diisi dengan konversi bobot per jam pelaksanaan pembelajaran. Sebetulnya ini bisa mengacu pada peraturan yang 1 SKS itu 170 menit 1 minggu ya, 1 minggu untuk 14 pertemuan. Tapi kadang-kala ada yang berbeda ya, terutama kalau terkait dengan praktek ya, praktek lapangan, studi lapangan itu bisa tidak sama ya, lebih besar kecenderungannya. Lalu ini capaian pembelajaran ya, ini dicentang yang sesuai, dan ini juga harus ada di dalam RPS ya, di RPS atau di dokumen kurikulum. Jadi tidak dicentang semua ya, saya pernah memeriksa ini dicentang semua dicentang semua. Nah, itu nggak mungkin ya, tidak mungkin ya, karena misalnya sikap, karena sebenarnya capaian pembelajaran ini konsekuensinya itu harus dinilai, karena ditargetkan maka harus bisa dinilai ya. Jadi apakah mata kuliah itu menilai sikap atau sikap itu mempengaruhi nilai, nah itu kalau tertulis di dalam RPS atau dalam kurikulum maka sikap ini dicentang. Kalau tidak ya tidak tentunya ya. Nah, jadi seperti KKN itu dinilai ya, sikapnya dinilai, maka dia jelas di sini ya. Dan dokumen pembelajaran ini diisi dengan nama dokumen ya, misalnya pembelajaran yang digunakan. Ini penyelenggara ini ya fakultas atau ada yang universitas ya, ada mata kuliah bersama yang dilakukan di universitas atau fakultas, ada yang ngambil di fakultas lain ya, apalagi ini Merdeka Belajar ini bisa ya adanya apa divaksin apa pengakuan ya, mengambil mata kuliah ini itu bisa direkognisi dari mengambil mata kuliah di tempat lain. Memang ini nanti bisa banyak isinya ya, kalau kemungkinannya banyak. Tapi saya kira ini belum mulai ya, yang menyusun kurikulum sekarang itu yang akan sudah mengadaptasikan dengan Merdeka Belajar. Tapi kalau kurikulum beberapa tahun lalu saya kira belum. Kemudian berdasarkan dokumen kurikulum
metodologi yang berlaku, uraikan. Jadi ini ada uraian ya, perumusan capaian pembelajaran profil lulusan sesuai dengan jenjang KKNI, SKKNI yang relevan. Kemudian penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian ya, dan struktur kurikulum ya, pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan mata kuliah. Nah ini kurikulumnya kalau sudah bagus ya sudah ada ini ya, ada ini. Nah ini bisa dilihat penjelasan detailnya itu di pedoman penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Dikti ya. Di situ ada contoh-contohnya. Kalau yang lengkap itu di yang vokasi ya, vokasi itu lebih detail ya. Jadi ini mungkin saya coba share contoh ya, contoh yang kita ambilkan, kita bisa lihat dari itu nggak bisa di escape. And screen and show. Nah, ini saya coba contoh ya. Contoh tadi terkait dengan kelompok JPL, ini profil KKN ini ya. Nah, ini saya share. Tadi stop share lagi ke yang ini ya. Ini contoh ini ambil dari pedoman yang dikeluarkan Dikti. Nah, seperti ini kan. Jadi ini contohnya misalnya profil, deskripsi profil ya, ini D3 ya. Ahli media teknologi laboratorium medik dalam pengambilan spesimen. Ada penanganan saya dan seterusnya ya. Dan sebenarnya ini intinya profilnya teknisi flebotomi ya. Lalu ini deskripsi generik KKN level 5 mampu menyelesaikan. Kemudian ini adalah capaian prodi JPL yang mampu melaksanakan seperti ini. Ya, ini seperti ini ada ya, seperti ini ada. Ini salah satu contoh saja ya. Contoh lainnya bisa nanti dibaca sendiri ya dari baik. Saya kembali lagi share yang tadi presentasi. Ya, yang slide show lagi. Nah, ini tadi perumusan capaian pembelajaran ya, lalu penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian. Ini ada tabel-tabelnya ya. Ada tabel ya, pemetaan ya, yang ditunjukkan mestinya pemetaan. Kemudian bagaimana menilai kurikulum. Nah, ini judgement ya, ini judgement oleh asesor ya. Nah, ini syarat perlunya, ini syarat ABC ini syarat perlu ya, keterlibatan pemangku kepentingan, kemudian kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan jenjang KKNI. Jadi harus ditunjukkan bahwa sesuai yang ditargetkan ya. Dan pembelajaran berarti capaian pembelajaran sudah sampai TPM sampai capaian pembelajaran pagi. Nah, kemudian terstruktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Ya. Jadi kalau di sini tadi kesesuaian dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, di sini adalah struktur kurikulum di dalam internalnya sendiri ini sesuai ya, antara JPMK, JPL itu nyambung semua. Jadi ini internal, itu eksternal dari JPL-nya ke profil dan ke KKNI sesuai ya. Ini tentunya juga sesuai dengan visi misinya dari perguruan tinggi ya. Tapi ini secara eksplisit tidak dilihat ya.